Urusan kita yang utama adalah ikut Tuhan dalam keseharian kita, dalam pengalaman hidup kita. Perkataan Yesus kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, ini berlaku untuk kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 4 Juni, Pekan Paskah yang ke-7. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putra-Mu sambil menantikan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21 ayat 20 sampai 25. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami tekanan, bahkan sampai stres karena sibuk mengurusi orang lain. Kita selalu ingin tahu tentang seseorang dengan mencoba menggali informasi dari berbagai sumber. Kadang urusan kita sendiri kita lupakan karena sikap terlalu kepo dengan orang lain di sekitar kita. Kita sering kepo untuk melihat status orang lain, sehingga waktu habis untuk melihat status di media sosial. Hal demikian banyak terjadi dalam kehidupan harian kita. Bahkan ketika duduk bersama, ada saja hal yang menarik dibicarakan dalam kaitan dengan orang lain. Apalagi kalau cerita itu yang negatif, yang kurang baik.
cerita itu pasti tidak akan ada habisnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kebiasaan ini berdampak buruk dalam hidup bersama. Kita mungkin sering diingatkan jangan terlalu kepo. Namun tetap saja kita ingin tahu cerita orang lain. Dalam sabdanya hari ini, Yesus menegur keras Petrus karena Petrus terlalu kepo dengan urusan orang lain. Mengenai murid yang dikasihi oleh Yesus itu. Dan Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Lalu Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Pernyataan Yesus ini dengan tegas mengingatkan kita untuk kembali melihat tujuan hidup, yaitu mengikuti Yesus. Ikut Yesus itulah orientasi serta tujuan utama hidup kita. Maka arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Maka hidup kita akan semakin menjadi berkat dalam keseharian. Namun apa yang terjadi itu sebaliknya, banyak dari kita justru bahagia karena merepotkan diri dengan mengurus orang lain itu. Kita kerap diliputi rasa iri hati yang begitu kuat. Sedikit saja orang lain bahagia atau maju, kita mulai gelisah, kita tidak senang. Lalu kita menggali informasi sejelas-jelasnya tentang kesuksesan dan kebahagiaan orang itu. Ini yang buat kita justru semakin tidak bisa menikmati hidup kita. Penyakit gampang datang, pikiran tidak tenang, dan akhirnya berdampak pada hidup harian yang tidak bersemangat. Ketika kita mengalami itu, kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Hidup susah dan lama-kelamaan akan depresi sendiri. Oleh karena itu, Yesus juga menegur kita secara langsung lewat kisah Rasul Petrus yang hari ini kita dengar bersama. Ingatlah, itu bukan urusanmu. Urusan kita yang utama adalah ikut Tuhan dalam keseharian kita, dalam pengalaman hidup kita. Perkataan Yesus kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, ini berlaku untuk kita semua. Sesungguhnya Yesus tidak ada di belakang kita, tetapi ada dekat kita, ada bersama dengan kita. Mengikuti Yesus berarti komitmen untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu. Panggilan dan hasil yang diperoleh bisa berbeda-beda. Namun Tuhan memahami karakter kita masing-masing dan kemampuan setiap orang. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu iri hati atas apa yang diberikan Tuhan bagi orang lain, bagi sesama kita, atau malah kita membandingkan dan menilai bagaimana orang lain memenuhi rencana Allah. Justru kita diajak untuk bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting tujuan utama kita adalah kita ikut Tuhan. Ikutlah aku. Ini yang harus kita tanggapi. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua semoga melaksanakan apa yang menjadi nasihat Tuhan hari ini. Bahwa itu semua bukan urusanmu berkaitan dengan orang lain. Tetapi untuk kita semua, mari ikutlah Tuhan. Pasti kita akan mengalami berkat dan rahmat dari Tuhan.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.